Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, kali ini kita akan melihat bersama contoh pidato dengan tema Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman yang ada di Indonesia tetapi tetap bisa mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia. Simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta generasi cerdas Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan lomba pidato pada kesempatan kali ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, untuk umat Islam, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan materi pidato dengan judul Berbeda dan Bersatu, Itulah Indonesia. Hadirin yang saya hormati, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian pula dengan lemah dan hancurnya juga bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Kutipan dari Riyamisad Riyadjudu. Sudah menjadi kodrat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Indonesia adalah bangsa yang tercipta dari keberagaman. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Kurang lebih terdapat 300 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kebudayaannya masing-masing. Salah satu hasilnya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan identitas masyarakat Indonesia yang tetap bertahan sejak dahulu hingga sekarang. Kearifan lokal adalah bukti keindonesiaan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan wawasan kebangsaan, membangun kualitas manusia, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Hadirin yang saya hormati, kebudayaan Indonesia sangatlah banyak jumlahnya dan sangatlah beragam bentuknya. Sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangatlah penting untuk menjadi bingkai dalam memahami nilai kebudayaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah kata-kata tanpa makna, akan tetapi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah rangkaian kata yang memiliki arti mendalam dan bermakna untuk diperjuangkan serta dipertahankan. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya adalah suatu cita-cita yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya sebuah kenyataan yang benar-benar hidup di masyarakat. Oleh karena itu, memahami kebudayaan dan sikap sadar akan adanya perbedaan sangatlah penting keberadaannya. Hadirin yang saya hormati, melalui perjalanan sejarah panjang, berbagai proses kehidupan manusia
telah melahirkan ciri keragaman dari bentuk budaya, suku, bahasa, maupun agama. Namun, dengan beragam budaya dalam masyarakat Indonesia mampu tetap berdiri kokoh di atas dasar Pancasila. Multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai dengan kesediaan menghormati budaya lain dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Keindonesiaan dibangun bukan untuk menghilangkan identitas atau ciri khas dari semua komponen bangsa, melainkan agar semuanya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, yaitu Indonesia. Sikap saling menghormati dalam identitas masing-masing, tidak memaksakan kehendak atas kelompok yang lain, merupakan syarat dasar untuk membangun masa depan bangsa Indonesia yang gemilang. Keragaman yang ada di Indonesia akan membawa dampak positif. Di antaranya, pertama, keragaman suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, seperti suku Bugis dan suku Makassar yang ahli dalam berlayar dan memiliki kapal hebat penisi yang mampu mengarungi samudra. Suku Dani yang memiliki prestasi luar biasa atas kejeniusannya dalam mengolah tanah, serta suku Jawa yang ahli dalam membuat benda eksotis, yaitu keris. Dengan demikian, sesungguhnya keragaman suku bangsa di Indonesia merupakan potensi untuk pembangunan bangsa Indonesia. Manfaat yang kedua, kita lihat dari keragaman bahasa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia kurang lebih ada 748 bahasa. Semua bahasa yang ada tetap dijunjung tinggi karena merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat bernilai. Perbedaan 748 bahasa dapat disatukan oleh satu bahasa nasional dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan mempunyai berbagai bahasa daerah tidak berarti menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah, namun justru menambah kekayaan perbendaharaan bahasa. Keunikan inilah yang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, karena tidak ada negara lain yang memiliki keanekaragaman bahasa seperti Indonesia. Manfaat yang ketiga yakni keragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tarian daerah tersebut menggambarkan keberagaman budaya Indonesia yang luar biasa. Karena telah terbukti bahwa kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, bahkan mempelajari budaya Indonesia. Yang keempat, kita lihat keragaman agama. Sesuai dasar negara yaitu Pancasila, sila pertama yang menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa yang mengakui atas keberadaan Tuhan dan menghargai sekaligus melindungi semua agama yang dianut oleh masyarakatnya. Agama merupakan pedoman manusia dalam mencapai cita-cita hidup. Salah satu fungsi dan peran keragaman budaya diantaranya sebagai kontrol masyarakat dalam berperilaku. Keragaman agama di Indonesia memiliki persamaan dalam memandang perbuatan baik dan buruk. Setiap agama juga mengajarkan bagaimana manusia menghormati pemeluk agama lain, mengajak manusia lain berbuat baik,
amanah pada tugas dan tanggung jawab, bersikap adil, saling menolong, dan sebagainya. Setiap ajaran agama mengandung perintah dan larangan yang sangat sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Hadirin yang saya hormati, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang kaya akan berbagai keanekaragaman, baik budaya, suku, bahasa, dan juga agama. Hal tersebut merupakan sebuah modal yang dapat menjadikan Indonesia istimewa di mata dunia. Akan tetapi, sadarilah bahwa hal tersebut perlu diimbangi dengan adanya peran, kesadaran, dan kerja keras dari masyarakat Indonesia untuk menjaga, merawat, dan melestarikan keberagaman demi persatuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang sesungguhnya. Ingatlah pesan Insinyur Soekarno. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi Nusantara dengan adat budaya yang kaya raya ini. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi cerdas itu tadi contoh pidato dengan tema keberagaman Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa.